Oke, kita mulai lihat materi eh, tentang alfabet. Sudah bisa tadi? Nah, bisa. Bisa kalau tanda titik, tanda koma, sudah tahu belum? Titik koma pakai apa? Hah? Ya. Jadi kalau titik tetap titik ya, koma, koma. Kalau titiknya di atas itu artinya apa? Iya. Kalau tanda tanyanya titik koma ya. Oke, itu tambahan. Tadi belum ada ya di soal. Nah, kemudian di tone, breathing mark, accent, dan alfabet. Ya, misalnya coba aja udah buka belum? Misalnya buka 1 Yohanes nih. Nah, Yohanes 1. Misalnya Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya. Nah, ini kan sebuah kalimat. Oke. Coba eh, baca bahasa Indonesia pada mulanya. Artinya, in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. Ya, Yunaninya gimana? Yunaninya bisa NRK, coba baca. NRK, and hologos, kai hologos, and prostonteon, kai theos, and hologos. Ya, coba sekali lagi. 1, 2, 3. NRK, and hologos, kai hologos, and prostonteon, kai theos, and hologos. Oke, ya. Nah, sekarang kita lihat diagramnya. Nah, misalnya seperti ini ya. Ini namanya diagram sintaks. Sintaks tulisannya seperti ini. Oke, sintaks itu berarti mempelajari tentang sentence. Ya, buka bukunya halaman berapa ini? 126 ya. Sorry. 177. 175 ya. Nah, sintaks fokusnya mempelajari tentang sentence atau klausa. Istilahnya apa? Klausa. Ini ya tulisannya. Klausa. Clause, bahasa Inggrisnya ya. Bahasa Indonesianya klausa atau kalimat, sentence. Nah, kalimat itu misalnya contohnya seperti ini. Ya. Kalimat itu contohnya seperti ini. Nih, hologos and NRK, kaipologos and prostonteos, kaipologos and theos. Nah, ini ada berapa klausa di sini? 1, 2, 3. Ya, ada ini 1, 2, 3. Oke. Nah, maka di sini digambarkan jadi seperti ini. Nah, kalau modelnya seperti ini berarti ini subjek, ini predikat. Ya, kita perhatikan semuanya. Di sini subjek, di sini predikat. Ya, ini subjek, di sini predikat. Subjek,
predikat. Nah, gampang kan? Jadi sebuah kalimat itu terdiri dari satu subjek, satu predikat. Right? Nah, ini namanya sintaks. Ya. Hologos and NRK. Ya, pada mulanya adalah atau firman itu ada pada mulanya. Nah, itu. Kai hologos and prostonteon. Firman itu bersama dengan Allah. Hologos and theos. Firman itu adalah Allah. Jadi ada 3 klausa. Ya. Ada berapa di sini? 3. Nah, nanti kalau kalian lihat ayat yang kedua itu 1. Oke? Ayat 3 ada berapa ini? 1, 2. 2 klausa. Ya kan? Nah, itu karena dia ada satu subjek di sini, ini satu subjek di sini. Nah, kalau ini 3 karena ada 3 subjek nih. 1, 2, 3. Ya kan? Nah, di sini wilayah apa? Predikat. Oke? Nah, sekarang ini udah paham ya, subjek predikat. Misalnya kalau di ayat 1 itu subjeknya apa itu? Subjeknya ini apa nih subjeknya? Hologos, firman. Itu, ya kan? NRK. Ada pada mulanya. Nah, jadi subjeknya apa? Firman. Oke? Predikatnya ada pada mulanya. Misalnya, saya makan. Subjeknya apa? Saya. Predikatnya? Saya makan pisang goreng. Satu klausa nggak? Satu klausa ya kan? Subjeknya mana? Saya. Predikatnya? Makan pisang goreng. Ya. Misalnya saya tambahkan lagi. Saya makan pisang goreng di warung itu. Nah, ya kan? Subjeknya apa? Predikatnya? Makan pisang goreng di warung itu. Oke? Jadi sebuah kalimat itu cuma dibagi 2. Satu subjek, satu predikat. Jadi ada yang namanya subjek and predicate ya. Ini subjek, ini predikat. Nah, cuma 2. Ini makanya dia cuma hanya dibagi di sini nih. Nah, ya kan? Lihat tuh, semua tuh kayak gini. Satu subjek, yang semuanya ini predikat. Dia cuma 2 wilayah gitu loh. Satu dibagi di sini, satu sini, ya kan? Coba kalian lihat semua ke bawah itu seperti itu. Coba lihat tuh semua ayat-ayat yang lain juga. Tuh, ya kan? Semua satu subjek, satu predikat. Misalnya ayat yang ke berapa itu? Ke 3b sampai 5. Nah, eh, itu berapa klausa itu? Coba lihat. Berapa klausa? Ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ya kan? Nah, subjeknya ini. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau yang ini setelah ada garis ini predikat. Ini predikat, ini predikat, ini predikat, ini predikat. Bisa nggak lihat kayak gini? Oke, kalau sudah bisa kita lanjut ya. Nah, misalnya kita kembali ke tadi. Oke, ini sekarang males pakai papan tulis ya. Di Zoom ada. Nah, misalnya hologos and NRK, berarti subjeknya hologos, ya kan? Hologos and prostonteon. Predikatnya apa? And prostonteon. Kalau hologos and theos, subjeknya apa? Hologos. Predikatnya apa? And theos. Nah, misalnya kalau saya katakan pada mulanya adalah firman. Subjeknya apa? Firman. Ya kan? Predikatnya ada pada mulanya. Firman itu bersama dengan Allah.
Firman itu bersama dengan Allah itu. Subjeknya apa? Firman itu. Predikatnya apa? Iya, and proston theon bersama dengan Allah. Hologos and theos. Subjeknya apa? Hologos. Predikatnya and theos. Misalnya firman itu adalah Allah. Subjeknya apa? Predikatnya apa? Adalah Allah. Jadi firman itu adalah Allah. Firman itu predikatnya dengan Allah. Tapi kalau firman itu bersama dengan Allah, predikatnya ada bersama dengan Allah. Ya, oke. Nah, apa bedanya misalnya nih ya? Hologos, firman itu ada bersama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Ya kan? Firman itu adalah Allah. Satu lagi, firman itu ada bersama dengan Allah. And prostonteon. Ayo. Saya bersama dengan Ika, saya adalah Ika. Kayaknya bingung kan? Ya. Nah, saya adalah Ika. Terus saya ngomong saya bersama dengan Ika. Kan kira-kira gitu. Firman itu adalah Allah. Firman itu bersama dengan Allah. Jadi Allahnya gimana ini? Nah, oleh sebab itu tidak cukup kalimat itu hanya dibagi subjek dan predikat, ya. Tapi di dalam wilayah predikat dia bagi lagi nih. Ada model Allah yang seperti Theon seperti ini, ada yang Theos seperti ini. You see? Beda kan? Kalau di bahasa Indonesia sama-sama Allah. Kalau di Yunani, firman itu adalah Allah, Allahnya diucapkan apa? Theos. Benar nggak? Kalau firman itu bersama dengan Allah, Theosnya jadi apa? Theon. Nah, di sini kelihatan bedanya. Jadi dalam wilayah predikat sendiri, kita bagi lagi nih. Ada yang memang predikatnya predikat murni seperti ini. Tapi di dalam wilayah predikat kita bagi lagi. Ada yang kemarin kita sebut sebagai apa? Objek. Apa? Objek. Nah, jadi tonteon di sini apa? Objek. Wilayah predikat, tapi dia bukan predikat sebagai predikator, tapi objek. Nah, nanti kita lihat di sini. Berarti theos dengan theon di sini satu sebagai predikat, satu sebagai objek. Oke? Nah, misalnya nih, saya makan pisang goreng. Objeknya apa? Goreng, ya kan? Predikatnya makan. Subjeknya saya. Nah, sama seperti ini. Firman itu ada bersama dengan Allah itu. Subjeknya apa? Firman itu. Predikatornya ada. Atau N di sini ya. Dengan Allah itu. Allah itu berarti jadi objek. Nah, firman dengan Allah itu jadinya beda nggak? Saya dengan pisang goreng jadi sama nggak? Beda ya kan? Kalau firman dengan Allah itu jadi sama atau beda? Beda, satu subjek, satu objek. Paham nggak di sini? Oke. Kayaknya belum ya. Nah, oke. Nah, coba ya pelan-pelan. Ini tonteon disebut sebagai objek. Kalau ini predikat, ya kan? Nah, walaupun ini wilayah semuanya termasuk predikat, tapi predikatnya diperinci nih. Oke, jadi ada yang predikator namanya, tonteon itu namanya apa? Objek. Nah, kalau ini theos, ini namanya apa? Predikat. And theos predikat.
Ya pokoknya kalau dia garis begini ya, ini lurus, ini subjek predikat. Begitu ada cabang-cabang ke bawah, nah cabang-cabang ke bawah ini dibagi 3. 1 objek, oke. Yang satu lagi modifier, satu lagi adverbial. Nah, masih ingat nggak kalimat minggu pertama kita ketemu? Apa? Kalimatnya. Kalimatnya apa? Kalimatnya apa yang saya kasih contoh kemarin? Saya memberikan yang paling misalnya itu ya. Atau saya ganti, saya makan pisang goreng. Iya, saya makan pisang goreng yang paling enak di ini sudah ditulis ya. Jadi kalau misalnya sebuah kausal sentence, kalau saya ngomong kausal sentence, kalimat itu harusnya sama ya. Kalau misalnya saya, ini kan apa ya? Satu subjek, predikat, ya kan? Ya. Jadi saya buat lagi, saya makan pisang goreng. Ini harus tahu semuanya. Saya berarti apa? Makan pisang goreng. Nah, saya buat lagi nih, saya makan pisang goreng yang paling enak. Oke, dan makan pisang goreng yang paling enak di warung. Makanya saya nah, kalau kita buat seperti diagram tadi, jadi sini saya makan, ya kan? Ini paling basic. Oke, makan apa? Pisang goreng. Oke, saya makan pisang goreng. Lalu yang paling enak pisang goreng. Ya, paling enak. Terus di makannya gimana sih? Warung. Oke, lihat tuh. Ada berapa untuk di sana? Objek, modifier, Oke. Nah, sama seperti kalimat ini. Nah, ini udah bisa bedakan belum? SPO adverbial modifier, SPOM. SPOMA, SPOMA. Ya. Nah, misalnya ini. Kalau kamu perhatikan di sini, kita kembali ke ini tadi. Theon di sini apa? Objek. Di sini ya. Theos di sini apa? Predikat. Loh, Pak, tahu dari mana? Nah, kenapa kok disusunnya jadi seperti ini? Kenapa kok theosnya nggak jadi objek aja? Kok satu jadi objek, satu kok jadi predikat? Oke, kenapa? Nah, yang membuatnya itu adalah kok diagramnya kok jadi seperti ini? Kok satu jadi subjek, satu jadi predikat?
Padahal sama-sama Allah. Kok satu predikat, satu objek. Nah, yang membuat dia beda adalah, Anda perhatikan di sini, Theon, coba buka. Theon itu adalah, kamu klik Theon. Misalnya kata Theon di sini, apa itu? Noun, akusatif, maskulin, singular. Ya kan? Semua bisa klik nggak di situ? Oke, coba lihat. Nih, noun, akusatif, maskulin, singular. Ya kan? Makanya ini yang Biblebox itu bagi-bagi gitu. Yang ada laptop, share gitu. Nah, ini ada nggak? Itu ada Biblebox. Nah, itu berdua tapi nggak ada Biblebox. Kalau nggak, lihat di LCD aja nggak apa-apa. Biblebox kalau di sini memang jadinya kecil ya, karena nggak bisa diperbesar. Nah, nggak apa-apa, perhatikan. Theon, ini noun. Coba lihat, theonnya apa tuh? Akusatif. Satu lagi kamu lihat tuh, theosnya apa? Nominatif. Ya kan? Satu akusatif, satu nominatif. Nah, karena beda case, yaitu namanya istilahnya case, maka taruhnya jadi beda. Taruhnya jadi beda seperti itu. Nah, satu seperti ini posisinya, satu seperti ini, satu di atas, satu di bawah. Jadi, lihat tuh, paham? Kenapa kok satu di atas, satu di bawah? Karena theon ini akusatif, dia jadi objek. Nah, theos ini subjek, dia nominatif, dia jadi subjek. Dia jadi predikat. Karena dia nominatif, dia jadi predikat, maka ditaruh di atas. Theosnya nggak turun ke bawah begini loh. Nih, nggak di bawah sini theosnya. Kan? Tapi sederajat dengan sejajar dengan n. Oke? Nah, kalau theon ini sederajat nggak dengan n? Enggak, dia turun ke bawah. Karena dia akusatif. Nah, kamu lihat, itu yang membedakan. Jadi kalau misalnya saya katakan tadi, firman itu ada bersama dengan Allah itu, dan firman itu adalah Allah. Nggak ada kata itu ya. Maka tonteon dengan theos itu punya fungsi yang berbeda. Fungsi di sini. Satu sebagai objek, satu sebagai predikat. Ya. Nah, kalau misalnya saya mengatakan logos itu adalah Allah, Allah yang sama nggak dengan firman itu ada bersama dengan Allah itu? Allah yang beda. Kan satu subjek, satu objek. Misalnya tadi saya mengatakan, saya makan pisang goreng, saya nggak sama nggak dengan pisang goreng? Nah, saya makan pisang goreng, saya adalah pisang goreng, itu udah beda ya kan? Gitu. Kalau saya adalah pisang goreng, berarti predikat saya pisang goreng gitu kan? Oke. Nah, kalau logos itu ada bersama dengan Allah itu, satu lagi logos adalah Allah, berarti Allah yang ada di ini, yang ada di objek ini adalah yang kita kenal sebagai Allah Bapa. Kalau hologos itu adalah Allah, ini Allahnya adalah Allah Bapa bukan? Hologos and theos. Theosnya ini adalah predikat. Jadi Allahnya ini Allah Bapa atau bukan? Bukan. Ya, dia predikat sebagai Allah. Misalnya saya mengatakan, saya adalah presiden. Sama nggak dengan secara sintaksis sama nggak? Misalnya saya mengatakan firman itu adalah Allah. Sama kan? Subjek, predikat. Saya adalah presiden. Berarti predikatnya apa? Predikat saya apa? Presiden. Kalau firman itu adalah Allah, berarti predikatnya apa? Allah. Firman itu adalah Allah. Predikatnya Allah. Firman itu mendapat predikat Allah. Tapi Allah yang sama nggak dengan tonteon di atas? Beda. Ya, satu sudah objek. Theon ini.
Satu objek, satu predikat. Oke. Misalnya saya mengatakan gini, saya adalah presiden. Saya ada bersama dengan presiden itu. Nah, presiden yang sama enggak? Enggak. Gitu kan? Saya adalah presiden Republik Indonesia. Oke? Bukan ya, Prabowo ya. Saya adalah presiden. Misalnya saya buat kalimat lagi, saya ada bersama dengan presiden itu. Nah, presidennya dengan predikatnya dan presiden itu yang objek sama nggak? Beda. Satu predikat, satu objek. Maka di sini alanya, kalau kita belajar sintaks, akhirnya kita jadi ngerti kan? Oh, beda nih. Allah yang saya adalah Allah dengan firman itu adalah bersama dengan Allah itu Allah yang berbeda. Satu Allah Bapa yang kita tahu kalau kita belajar dogmatik, oh itu ada Allah Tritunggal, Allah Bapa. Satu lagi firman itu ternyata adalah Allah. Nah, dia mendapat predikat Allah. Berarti di sini bukan Allah Bapa. Jangan salah. Ada yang nggak ngerti ayat ini? Jadinya gini. Firman itu adalah Allah. Firman itu ada bersama dengan Allah itu. Akhirnya ya Allah Bapa ya firman itu ya Allah Bapa itu. Ini salah, ini ngaco. Ya, ini jadi ajaran sesat nanti. Ya. Oke. Ya, karena keterbatasan terjemahan bahasa Indonesia. Nah, itulah sebabnya kalian perlu belajar belajar bahasa Yunani untuk menghindari hal-hal seperti itu. Oke? Nah, sekarang nih, logos NRK. Firman itu ada pada mulanya. Ya kan? Nah, misalnya saya tanyakan nih, pada mulanya ini apa dong? Subjek, predikat, objek, modifier, apa? NRK-nya. Firman itu ada. Firman itu eksis. Jadi subjek, predikat. NRK-nya apa? Objek, modifier, atau adverbial? Adverbial. Ya, jadi kalian perhatikan semua yang di bawah kata kerja, di bawah predikat itu pasti adverbial. Lihat. Kayak tadi makan kata kerja kan? Iya. Dia di bawah adverbial, di bawahnya berarti adverbial. Iya. Kalau modifier dia menjelaskan kata benda. Misalnya pisang goreng terenak sedunia. Ya kan? Nah, terenak, paling enak itu modifier. Menjelaskan kata benda. Tapi kalau saya bilang saya makan kalau saya makan dengan cepat, saya makan buru-buru, saya makan di warung, saya makan tengah malam, saya makan siang hari. Nah, jadi siang hari, tengah malam, di warung, itu apa? Adverbi. Kenapa ilmu ya? Karena dia menjelaskan. Ya, itu membedakan dia dan modifier. Sama-sama di bawah ini. Tapi kamu lihat, ini kata kerja, ini kata kerja. Predikat itu kata kerja ya. Predikator itu kata kerja. Misalnya kayak makan, tidur, oke. Jika kencing misalnya gitu ya. Nah, itu semua kata kerja sebagai predikat atau predikator. Nah, di bawahnya gimana? Kalau kamu lihat di bawah menjelaskan kata kerja, berarti dia adverbi. Ya. Nah, berarti ini kalau N ini kata kerja nggak? Berarti di bawahnya apa? Adverbi atau modifier? Hah? Adverbi? Ya. Ngerti? Wiki ngerti Wiki? Nah, kalau Wiki ngerti berarti anggap semua udah ngerti. Ya. Kalau Wiki belum ngerti berarti belum aman. Tergantung Wiki. Kalau Wiki ngerti berarti 100% ngerti. Oke, tanya sekali lagi. Wiki paham?
Oke. Nah, nanti sambil jalan ingat, saya kira hafal aja kalimat itu dulu, yang bagian yang tadi ya. Bagian yang kedua nih, kalau tadi bagian pertama adalah subjek predikat. Kalau kamu lihat misalnya sintaksnya seperti ini, ada berapa klausa, lihat aja berapa subjeknya atau berapa predikatnya ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ingat SPOMA itu, subjek, predikat, objek, modifier. Ya, disingkat dia SPOMA supaya gampang hafal. Ya. Nah, apa gunanya belajar sintaks ini? Misalnya ada kasus-kasus seperti ini. Kalimat kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia membingungkan ya. Firman itu adalah Allah, firman itu bersama dengan Allah. Loh, kok firman itu Allah, tapi kok bersama dengan Allah? Nah, ini jelas satu, Allah sebagai objek, Allah sebagai predikat. Allah sebagai predikat dengan Allah sebagai objek sama atau enggak? Beda. Nah, kalau kita belajar dogma atau belajar tentang Allah Tritunggal, ternyata sama dengan Allah itu, oh ternyata sang Logos ini bersama dengan sang Bapa sejak pada mulanya, ya kan? Nah, sang anak ini, sang Logos ini juga dapat predikat. Predikat itu artinya sebutan ya. Dapat title, dapat gelar Allah. Berarti dia sehakikat, sesubstansi dengan sang Bapa. Allah itu Allah Bapa itu disebut Allah, dia adalah Allah yang esa, tapi Logos itu juga disebut Allah dalam pengertian bukan apa? Bukan hipostasisnya, tapi esensinya atau hakikatnya juga sebagai Allah. Maka dia disebut sang Logos adalah Allah. Nah, ini dogma yang paling penting. Kalau kamu tidak ngerti sang Logos itu Allah atau tidak percaya sang Logos itu adalah Allah, ya kamu bukan Kristen. Ya kan, kamu mungkin saksi Yehova atau bidat apa ya kan gitu misalnya. Kalau zaman dulu tuh udah dicap di bidat, bahkan bisa dikucilkan, dibakar dan sebagainya ya. Kalau sekarang karena toleransi ya masih bisa. Saksi Yehova masih hidup. Nah, saksi Yehova kenapa? Karena mereka juga salah baca ayat ini, jadi akhirnya mereka ngertinya lain jadi. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, atau kalau saya jelaskan dengan cepat, kalian boleh ini ya, boleh Pak, mau tanya, langsung dipotong aja nggak apa-apa. Ya, saya boleh langsung, yang di kelas inilah kalian boleh motong-motong saya. Ya. Saya kalau ada di luar, nah kalau saya jelasin, nah jangan dipotong-potong. Iya, Pak. Ada pertanyaan nggak? Ya. Predikat? Ya, ya memang predikat itu apa yang dilakukan oleh sebuah subjek. Nah, kita bahas ini ya. Predikat itu nanti adalah apa yang dikerjakan oleh si subjek. Oke? Nah, misalnya saya makan, apa yang dikerjakan oleh subjek? Dijelaskan oleh predikat itu apa? Makan. Ya. Tapi wilayah predikat itu di spesifik lagi. Ada namanya nanti objek. Objek itu berarti apa yang menjadi target dari pekerjaannya. Misalnya saya makan, targetnya apa? Oh, sasarannya apa? Pisang goreng gitu. Itu namanya jadi objek. Ya. Nah, kita lihat di sini namanya sentence constituent. Nah, ini pakai istilah yang lebih keren dikit, istilah sintaks. Namanya kalau 5 itu SPOMA itu namanya apa? Sentence constituent. Ya. Sentence constituent atau unsur-unsur di dalam sebuah kalimat. Nah, ada berapa tadi? 5. Ya. Sentence constituent atau clause constituent dibagi dari subjek. Subjek itu artinya pelakunya atau the agent performing the action. Ini perhatikan, the agent performing the action. Oke, ini harus paham dulu ya. Yang kedua, predikat itu adalah disebut sebagai apa?
Ya, kalau tadi subjek itu the theme, istilahnya di sini. Kalau predikat disebut the rhyme, ya, atau what is expression, ya, atau apa yang dikerjakan oleh si subjek. Ini what is being said about the theme, apa yang dikatakan tentang si subjek. Misalnya tadi firman itu ada pada mulanya. Apa yang dikatakan tentang si subjek? Oh, firman itu ada mula. Nah, itu. Nah, yang ketiga ada namanya objek. Nah, objek itu adalah komplement yang menjadi target. Tadi saya katakan target dari predikat. Target of the action. Target by the action. Ya, nanti kalau tadi Risa tanya, predikat-predikat itu apa? Oh, predikat-predikat itulah apa yang dikerjakan oleh si subjek. Kalau objek, apa yang menjadi target dari predikat atau apa yang mau dikerjakan oleh si predikat ini, ya. Oke. Nah, nanti kalau kita belajar objek, nanti ada istilah-istilah lain, misalnya direct object, ya. Nah, ini istilah-istilah yang kalian nanti tahu sendiri. Kita akan pelajari, bukan tahu sendiri ya, akan dipelajari ya. Kalau nggak belajar ya nggak tahu sendiri juga. Yang keempat, adverbial. Nah, adverbial ini apa? Adverbial ini tadi saya katakan informasi. Oke, modify the information of the sentence secara khusus tentang tempat, waktu, cara, situasi dari si predikat atau si kata kerja itu. Oke? Nah, itu adverbial. Misalnya tadi, saya makan di warung. Adverbialnya mana? Di warung. Saya tidur ngorok. Adverbialnya mana? Ngorok. Ya kan? Saya tidur cepat. Cepat itu apa? Adverbial. Ya kan? Saya tidur di kasur. Di kasur itu apa? Adverbial. Oke? Nah, apalagi? Saya tidur dengan pulas. Saya tidur nyenyak. Saya tidur di kelas. Berarti adverbialnya apa? Oke, jelas ya. Tapi kalau nggak ngerti pelajaran anak SD loh ini. Ya, contoh-contohnya. Nah, cuma kan saya tambahin istilah-istilah yang kalian belum ngerti. Padahal kalimatnya ya sehari-hari. Saya mengajar di kelas. Sekarang. Saya mengajar di kelas sekarang. Nah, mana adverbialnya? Terus di kelas, ya kan? Jadi ada dua, ya kan? Saya mengajar bahasa Yunani di kelas sekarang. Yunaninya apa di sini? Objek, ya kan? Saya mengajari kalian bahasa Yunani di kelas sekarang ini. Ayo. Objeknya apa? Objeknya bahasa Yunani, ya kan? Terus? Oke. Saya mengajar kalian bahasa Yunani di kelas ini. Saya subjek. Predikatnya apa? Predikatornya apa? Hah? Mengajar. Terus objeknya? Terus kaliannya apa dong? Kalian itu objek juga. Ya, jadi nanti ada dua macam objek. Satu istilahnya direct object, nanti satu lagi namanya indirect object. Ini ya. Istilahnya nanti
Iya. Mana tadi? Ini dia. Indirect object. Oke. Ya, jadi misalnya saya mengajar kalian bahasa Yunani. Objeknya ada berapa di situ? Dua. Direct object dan indirect object. Direct object artinya apa? Apa? Objek langsung. Yang menjadi langsungnya yang mana? Yunani atau kalian? Nah, bahasa Yunaninya dong, ya kan? Yang tidak langsungnya apa? Kalian. Misalnya, saya memberi uang kepada dia. Saya memberi uang kepada dia. Objek langsungnya apa? Uang. Kepada dia, objek tidak langsung. Nah, sama. Saya mengajar bahasa Yunani kepada kalian. Objek langsungnya apa? Yunani. Tidak langsungnya kepada kalian, ya. Di kelas ini adverbial. Sekarang adverbial juga. Oke? Gampang kan? Iya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Dalam kalimat, ya, kita juga harus perhatikan ada istilah namanya phrase. Ini apa? Frasa. Frasa itu misalnya nih, kamu lihat, lihat. Tadi kan saya ajak kalian itu bacanya itu seperti ini ya. Misalnya, lihat, ini kan ada kayak potongannya ini ya, satu kayak gini, oke, ya. Misalnya nih, hologos, ini satu phrase namanya, frasa namanya. Maka bacanya hologos, jangan hologos, nah, nggak boleh diberhenti, hologos. Nah, terus misalnya nih, prostonteon. Nah, ini satu phrase namanya. Ya. Theos. Nah, NRK ini satu phrase. Ya. Saya contoh yang lain misalnya nih, dia auto. Chorus auto. Oke. Kemudian ada ton antropon. Nah, ini semua namanya satu phrase. Nah, phrase itu artinya apa? Phrase ini kata-kata, the words, ya, atau word form of a sentence. Jadi kumpulan dari beberapa kata yang membentuk sebuah arti. Misalnya, ini ada berapa phrase ini? Berapa frasa? Tuh, dua, tiga, ada frasa nih, ya kan? Yang paling enak itu frasa. Oke? Apa ini? Di warung ini satu phrase. Ada tiga kata ini. Nah, ini namanya phrase. Kalau kata kan satu, misalnya saya. Jadi satu kata. Oke? Atau misalnya kata warung, ini word, kata. Tapi kalau saya bilang warung di neon, di neon. Nah, ini tiga kata kan? Nah, ini namanya phrase. Atau bahasa Indonesia-nya frasa. Ya, phrase atau frasa. Oke. Nah, phrase itu punya namanya head, kepala. Ya. Misalnya kalau saya mengatakan di warung Neno, ini kepalanya adalah di. Maka ini yang namanya frasa, di itu kata depan ya. Maka disebut frasa kata depan. Oke?
pisang, satu kata kan? Ya. Terus saya tambahkan kata goreng. Jadi dua kata ini namanya satu phrase. Tapi frasa apa? Kepalanya di mana? Di pisang. Makanya frasa kata Depan. Nah, pisang itu bukan kata depan. Benda. Maka frasa kata benda. Ya, makan ini apa? Frasa kata kerja. Misalnya saya tambahkan kata sedang. Saya sedang makan, saya juga kata kan? Nah, berarti frasa kata kerja. Kamu lihat ada frasa kata depan, ada frasa kata kerja, dan frasa kata benda. Jadi nanti akan kita keluarkan istilah-istilahnya. Namanya frasa kata benda namanya noun phrase. Apa? Noun phrase. Frasa kata depan namanya preposition phrase. Oke. Frasa tadi misalnya saya ngomong adverb phrase, frasa adverbial namanya adverb phrase. Ya. Adverb phrase. Oke. Misalnya ini adverb phrase itu kayak begini. Misalnya nih ya, Koris. Nanti kita lihat contohnya ya. Ini frasa di sini belum ada. Atau lihat di sini aja. Adverb phrase misalnya contoh kata ini. Ini prepositional phrase, adverb phrase. Dia kasih di mana ini? NP. Ini ya, ada kata ini misalnya. Dan dia tinggal di sana sampai kematian Herodes. Coba kita buka Matius 2 ayat 15. Matius 2 ayat 15. Matius 2 ayat 15. Oke, itu ya. Dan dia tinggal di sana sampai kematian Herodes. Jadi maksudnya Yesus itu menyingkir ke Mesir, dia tinggal di Mesir sampai Herodes meninggal. Nah, coba klik kanan, lihat anti diagramnya. Oke. IN, EOS, ten teletes, Herod. Ya. Apa ini? Herodu. Oke. Nah, kamu perhatikan di sini ada EOS, preposisi kan? Oke. EOS, ten teletes. Nah, ini namanya frasa preposisi. Ya, karena depannya ini apa? Preposition. Oke, nah itu saya cuma mau tunjukkan itu aja. Until, kalau bahasa Inggrisnya, until the death of Herod. Nah, ini frasa preposisi. Ya. Oke. Nah, itu ada phrase, ada kata, istilahnya kalau phrase itu kalau disingkat misalnya saya ngomong noun phrase ya NP. Ya, kalau prepositional PP. Oke? Atau adverbial phrase ya istilahnya ya ADVP gitu ya. Nah, adverbial phrase-nya di sini mana? Di sini EK. Kamu coba klik EK. Di situ ada istilah apa? Adverb. Right? Nah, itu namanya adverbial phrase. Ya. EOS pentelotes itu namanya apa? Prepositional phrase. Tapi kalau saya ngomong teleotes Herodu, ini namanya non NP, noun phrase.
Ya. Misalnya saya ngomong pisang goreng itu noun phrase atau adverb phrase atau preposition phrase. Noun phrase, ya kan? Di warung tadi. Itu apa? Phrase apa? Di warung, prepositional phrase. Karena kata depan di-nya itu. Ya, ke sekolah itu apa? Phrase apa? Preposisi. Gadis cantik. Noun phrase. Ya kan? Gadis cantik. Cantik sekali. Cantik sekali. Adjective phrase. Ya kan? Ya, di atas itu apa? Prepositional phrase. Oke? Cowok ganteng. Noun phrase. Cowok ganteng kalian tahu ya. Noun phrase. Sedang tidur. Kata kerja phrase, frasa kata kerja. Ya. Nah, paham nggak ini tentang phrase? Oke, contoh misalnya nih, kalau saya tanya, he stayed there until the death of Herod. Subjeknya mana? He, ya kan? Stay, predicate. There, di sana. Adverbial, ya kan? Until the death of Herod, sampai kematian Herodes. Adverbial. Ya. Kenapa adverbial? Kamu lihat, dua-duanya di bawah kata kerja, ya. Nah, sekarang perhatikan. Misalnya tadi ya, kita kembali ke logos itu. Ya, Yohanes 1:1, kita klik kanan lagi. Nah, misalnya nih, yang phrase-nya yang mana ini? Logos ini apa? Phrase apa? Noun phrase, adverb phrase, prepositional phrase, phrase apa ini? Firman itu. Noun phrase. Noun phrase itu maksudnya frase kata benda. N, ada. Apa? Ada. Frase kata kerja atau PP, verb phrase, ya. Ini istilahnya apa? Verb phrase. Frase kata kerja. Ini ya. Oke, kemudian NRK. Ini apa namanya? Ya. Ini N ini preposisi kan? Gitu. Berarti apa? Prepositional phrase. Namanya kalau singkat apa? P. Ya, jadi ini verb phrase, frasa kata kerja, PP, prepositional phrase. Oke? Nah, misalnya adverb phrase-nya itu kayak gini. Di sini contoh tadi ke Matius berapa tadi itu? Matius 2:15 ada kata eke di sana. Nah, ini namanya adverb phrase. Nih. Oke, ini namanya adverb phrase. Ya, perhatikan. Adverb phrase. Agak sulit udah ini. Tapi maka harus konsen ya, adverb phrase. Oke, misalnya kalau saya sebut ini lagi. Kembali ke Yohanes 1:1.
Nah, ini ya, Hologos ini apa? Hologos ini apa? Non phrase. NP. Non phrase itu artinya apa? Hah? Frase kata benda. Oke. Kalau ini Hologos lagi sama nggak? NP. Frase kata benda. Waduh, ini mukanya bingung nih. Ada yang tersesat kan nih? Enggak kan? Oke. Lalu N ini apa? PP. Noun? Salah. Verb phrase. Nah, jadi kalau misalnya contoh ya, misalnya ini kalian coba buat. Misalnya nih, saya makan pisang goreng yang paling enak di warung. Oke, berarti saya ini apa? NP, non phrase, ya kan? Makan apa? Verb phrase. Oke, makan apa? Pisang goreng itu apa? Non phrase. Di warung makan. Prepositional phrase. Nah, jadi kalau kita bikin pohonnya itu jadi seperti ini. Subjek ada NP saya, IP-nya makan, pisang goreng di warung. Oke? Nah, kemudian pisangnya ini kan pisang ini dibawa bagi lagi. Pisang paling enak. Jadi paling enak. Ada apa namanya? Paling enak. Hah? Enak itu kata sifat. Ya kan? Berarti nanti di bawah ini ada apa lagi? Adjective phrase. Oke? Nah, jadi pisang paling enak. Karena NP adjective. Misalnya ini, contoh ya. Cowok paling ganteng. NP di bawahnya apa? Adjective itu apa? Adjective phrase. Oke? Nah, jadi kalau ada yang pakai istilah phrase, jadi susunannya jadi kayak gini, bukan? Ya? Coba. Saya NP. Nih. Makan pipi. Lalu makan apa? Pisang. Pisang goreng. Non phrase. Di warung Leno. Ini namanya apa? Nah, kalau pipi ini dipecah jadi gimana? Ada P, ada N, P. NP itu dipecah lagi. Jadi apa? N. Apa? NP itu dipecah apa? N. P itu apa? D. Warung. Oke? Bisa? Coba bikin ya. Nih. Kalau kita bikin subjek NP, PP. Ini berarti subjek, ini predikat.
NT, VP. Nah, VP-nya kamu lihat. VP itu ada V. Oke, makan. Lalu pisang goreng NT. Jadi VP dibagi V NT. Pisang goreng. Ya, atau ini dibagi VP lagi. Lalu di bawah VP ini dibagi lagi di warung makan ada VP. Pisang goreng paling enak. Di bawahnya ada apa lagi? Adjective phrase. Oke, nah sekarang baru tarik ke bawah. Ini VP dibagi lagi. NT, V, NT. NT dibagi lagi. N. Adjective phrase. Adjective. Oke, nah setelah itu tarik ke bawah. Saya makan mie, ini dibagi mie. Makan, baru pisang goreng di sini ya. Makan di warung Nengok. Makan apa? Pisang goreng. Goreng. Ini NT dibagi lagi ya. Pisang goreng, adjective, paling nah, gitu. Nah, seperti ini kalau pakai express. Ini namanya sintaksis ya. Nah, simpelnya adalah kita bikin seperti ini aja. Jadi kalau bikin seperti ini sebetulnya bisa ya. Tapi kalian harus tahu, karena nanti ke depan kita akan pakai istilah-istilah itu. Ada noun phrase, ya. Coba saya bikin yang kelasnya. Akhirnya, saya makan pisang goreng. Ini nggak ada spidol yang bagus. Oke. Saya makan pisang goreng paling enak. Paling enak di warung Neno. Nah, coba bikin diagram sintaksnya seperti ini. Subjek. Oke, kalau ini sentence. Oke, ada NP, VP, selalu begitu. Karena subjek, predikat. Oke, nah, makan berarti ini ada P, ya. Terus ada NP, oke. Lalu di sini ada VP, ya. Oke. Nah, lalu NP-nya apa ini? Pisang goreng. Berarti pisang goreng itu ada NP lagi paling enak. Itu apa? Adjective phrase. Oke, PP ada P, pasti kalau NP pasti ada N-nya, kepalanya. Jadi ingat ya, sebuah phrase itu selalu ada kepala. Nah, ini dia. Ada apa? Kepala, head-nya. Ini. Nah. Nih, ada head-nya nih. Ya. Nah, head-nya nih.
Berarti ini warung makan NT. Karena di ini preposisi. Warung makan NT. Nah, ini dibagi lagi. Ya. Ada NT baca N. Yang non itu N. Ya. Nah, sudah selesai. Saya makan. Ya. NT-nya apa di sini? Pisang goreng. Ekspresnya paling enak. P-nya di, N-nya baru, N-nya eno. Nah, jadi susunannya NP, PP. PP adalah P, NP, PP. NP dibagi lagi NP, PP, P, NP. Nah, ini mau dibagi lagi N, N. Ini kalau dibagi lagi jadi oke. Ini NP dibagi N, N. Nah, itu kalau kalian bisa ini, maka jadi kalian bisa membaca kalimat yang mana subjek, yang mana predicate. Sama tadi, kalian itu efektivitas, yang mana kepala, yang mana subjek. Padahal nanti dibagi-bagi lagi kan, kepala nggak boleh. Oke. Nah, sekarang kita lihat Prasa ada pertanyaan nggak tentang ini? NP, VP, PP. Jadi kalau misalnya saya sebut NP-nya apa, berarti kalian udah ngerti noun phrase-nya. Ya, ini namanya apa? Noun phrase. Ini namanya apa? Post phrase. Ini namanya apa? Prepositional phrase. Ini adalah adjective phrase. Ya. Kalau adverb phrase misalnya nih, saya makan pisang goreng paling enak di warung Nong. Di warung Nong. Apa ya? Bingung tambah ekor dia. Tapi saya pikir beberapa macam phrase ini harus paham. Pertama, noun phrase, verb phrase, prepositional phrase, adjective phrase, nanti tambah satu lagi adverbial phrase. Nah, kalau NP kepalanya apa? N. Kalau VP kepalanya apa? P. Kok katakan dia? Kalau NP kepalanya apa? Noun. Ini maka dibagi N. N ya kan? Ini noun. PP kepalanya apa? P. Preposition. Kalau adjective phrase kepalanya apa? Misalnya paling enak kepalanya enak. Paling cantik cantik. Gadis sangat cantik. Itu NP atau adjective phrase? Jangan gadis sangat cantik. Ini semuanya namanya apa? Coba bikin seperti ini. Gadis sangat cantik. Berarti kepalanya apa? Gadis. Gadis itu apa? Berarti NP. Nah, itu tadi kita bilang N adjective phrase. Ya, adjective phrase. N itu gadis. Adjective phrase-nya apa? Sangat cantik. Misalnya buku atau nih kitab suci. Ayo itu apa? Kitab suci itu apa? Kepalanya apa? Kamu tarik kepalanya. Kepalanya kitab suci kepalanya apa? Tidak. Nah, kamu bagi kitab suci gimana dong? Oke, yang ini kita ada sepertinya oke, sama kan? Misalnya lagi, apa ya?
Apa? Ke sekolah. Ayo, ini apa? Kedua kepala. Kedua kepala. Berarti apa? Pipi. Berarti kepalanya pipi. Lalu sekolahnya apa? NP. Sekolah. Ya, ini P-nya apa? NP-nya misalnya jalan muter-muter. Jalan muter-muter. Berarti kepalanya apa? Jalan. Berarti itu pipi. Ya, ini nama kepalanya pipi. Berarti di sini muter-muter apa? Muter-muter itu kata apa? Muter-muter. Dia kan? Dia face. Ya kan? Bagian face dibagi lagi. Dan muter-muter itu apa? Ya, itu ya. Gedung tinggi. Tinggi? Ya, posisi kata depan. Jadi, kata depan ya. Ini kita masih belajar frase. Belum menjelaskan kalimatnya belum menjelaskan fungsinya. Ini masih phrase semua. Ya. Kalau misalnya jalan muter-muter itu kan kalau di konteksnya yang buat ini kan verb kan. Berarti kerjaan kita jalan muter-muter gitu. Ya. Nah, misalnya kalau orang yang ngerti jalan muter-muter itu kelok-kelok gitu, misalnya jalannya muter-muter. Jalanan muter-muter. Berarti kan bisa dua. Iya, jalan muter berarti kalau jalanan berarti mereka benda. Berarti jadi apa? NP. Kalau NP dibagi lagi jadi muter-muter itu keterangannya ya. Berarti apa? Oke. Contohnya misalnya apa lagi? Apa? Pemandangan indah. Oke. Pemandangan indah. Apa? Kepalanya apa? Ya kan? Pemandangan itu indah. Berarti NP dibagi lagi N. Indah itu apa? Adjective. Mau dengan atau tambahkan di sini. Tapi kalau pemaknaan kata ya itu saja. Ya. Jadi N itu pemandangan, adjective itu indah. Oke. Hah? Nah, pemandangan maksudnya itu kata benda. Oke, saya pikir sampai sini dulu, pahami eskoma. Minggu depan kita akan baru masuk nominatif. Ya. Tapi saya kasih PR bahasa Indonesia dulu. Bahasa Indonesia dulu. Coba bikin misalnya kalimat bikin kayak gini ya. Bagi pertama ini, buat seperti sintaks yang di Bible seperti ini.
Berarti yang kalian bagi itu adalah skomanya. Contoh tadi, saya makan pisang goreng yang paling enak di warung Enong. Berarti bikinnya seperti ini. Ya. Ini. Saya makan pisang goreng paling enak di warung Enong. Nah, kalian bisa bikinnya ini. Ya, tulis garis seperti itu ya. Lalu makan pisang goreng paling enak di warung Enong. Aku bikin garisnya kayak gini. Ya, habis itu kasih saya ini subjek, ini predikat, ini objek, ini modifier, ini verb. Oke? Tapi satu lagi berdasarkan phrase, kalian bikin kayak gini. Hari ini. Saya, NT, TV, TV-nya kepalanya apa? Kalau tadi udah dihapus. P ya. Terus ada NT, NT bagi lagi ini gitu ya. Oke. Kalimatnya gini, mirip-mirip seperti ini, sama Yohanes sedang bermain sepak bola Yohanes sedang bermain sepak bola di lapangan Cordelia. Oke. Satu lagi. Budi kita tarik di sini aja ya. Oke, kasih dan anugerah dari Tuhan, kasih dan anugerah dari Tuhan menyertai gereja mula-mula kasih dan anugerah dari Tuhan menyertai gereja mula-mula pada saat itu. Oke, itu dua kalimat. Nah, pertama bikin skomanya seperti ini. Sentence konstituennya. Jadi kalau kita lihat sentence konstituen, ini ada subjek, ada predikat, ada objek, modifier dan sebagainya ya. Nah, yang kedua buat sintaksisnya berdasarkan phrase-nya, frasa yang kayak gini tadi. Nih, cari yang mana kepalanya, head-nya. Nah, ini kalau udah paham, ngerti, benar, sungguh-sungguh, ngerti. Nah, kalian nanti akan baca sintaksnya itu sangat mudah. Tinggal nanti kita belajar isinya aja. Oh, nanti kalau kamu lihat, oh subjek ternyata di sini dalam bahasa Yunani itu sudah ditentukan yang mana jadi subjek. Misalnya gini ya, kalau bahasa Indonesia kan masih bingung ya. Misalnya tadi contoh kata Allah.
kata Allah dalam bahasa Indonesia kan tetap Allah ya, walaupun posisi predikat, objek, subjek kan tetap Allah kan. Nah, tetapi dalam bahasa Yunani itu sudah berbeda. Misalnya kalau dia jadi objek, theon. Kalau dia jadi predikat, theos. Ya, perhatikan. Nah, mana yang membedakannya? Ternyata yang membedakannya adalah lihat di situ akhirannya. On dengan os. Benar kan? Nah, kalau on itu namanya akusatif, os itu jadi nominatif. Nah, kita mau belajar isinya nih. Nominatif, akusatif. Nanti kalian lihat di sini. Nih. Ada ini ya, ada namanya istilahnya nominatif, akusatif, datif, genitif, vokatif. Ini 5 ini yang kita mau bahas nanti. Nah, di Yunani itu sudah ditentukan, misalnya kata theon itu sudah ditentukan sebagai objek. Kamu nggak bisa maksa sebagai subjek lagi, salah. Theos itu sudah ditentukan jadi predikat. Nah, kok bisa tahu Pak itu predikat tadi? Karena sudah tertulis di situ theos sebagai nominatif. Nih dia. Nah, apa itu nominatif? Kita akan isi. Dan tinggal 5 case ini nanti kita akan kebut kira-kira 4, saya kira 4 minggu selesai 1 bulan ini. Ya, nanti setelah itu kita baru masuk ke subjek selesai, baru kita masuk ke preposisi. Nah, tadi namanya kalau belajar ini berarti belajar kayak N ya. Misalnya logos itu kan noun. Nah, kamu lihat di sini satu lagi, coba lihat di buy box-nya lagi. Ada istilahnya ini, misalnya kamu klik logos tadi, itu ada istilah noun, benar? Nah, itu kepalanya ini yang tadi kita pelajari. Oke? Nah, terus kamu coba klik misalnya N. Apa di situ? Preposisi. Yang tadi saya tulis P, I. Oke? Nah, itu kita juga akan pelajari. Lihat. N itu preposisi. Logos itu noun nominatif. Nah, itu artinya apa? Nah, kita pelajari. Kemudian ada preposisi. Nah, kita pelajari datif. Arcade, noun lagi kan? Nah, nanti kita pelajari. Kemudian, lah, kamu lihat tuh N. Stop, benar nggak? Nah, ini semua akan dipelajari. Ada P, kita pelajari preposisi. Kita pelajari noun-nya. Noun itu nanti semua di case ini. Ya, yang punya case itu nanti muncul di noun. Case itu maksudnya 5 ya. Kalau saya ngomong case itu maksudnya nominatif, akusatif, datif, vokatif. 5 itu ya. Nah, jadi case itu atau 5 itu muncul di mana? Di noun, preposisi, adjective, adjective, adjective ini. Oke. Nah, noun, preposisi, adjective. Itu ada namanya case. Oke? Ya. Kalau adverbial enggak. Jadi ada noun, adjective, preposisi. 3 ini. Nah, kalau kita udah belajar di case berarti selesai. Berarti kalian nanti akan belajar preposisi, akan belajar adjective. Nah, materi kita sampai nanti preposisi. Jadi kalau kalian lihat di sini, lihat di Daniel Wallace itu nanti sampai halaman ini ya, tiketnya mana buku Daniel Wallace? Nih. Oke, sampai coba buka bukunya dulu. Ini ya. Kita targetnya nanti sampai di nih.
part 1 sampai artikel. Ya, case, adjective, preposisi. Ya, nanti ada noun, pronoun ya. Pronoun itu kayak aku, dia, kami, kalian, kamu, itu pronoun. Case, artikel, adjective, artikel juga ya, adjective dan preposisi. Sampai di sini kita. Nanti Yunani 2 kita akan sambung ke tadi verb. Ada istilahnya apa? Verb. Coba kamu kalau misalnya di buy box tadi, kamu klik di situ, N itu ada verb kan? Nah, nanti kita akan pelajari bagian verbnya. Verbnya itu nanti dibagi-bagi lagi, ada voice, ada mood, ada tense, ada infinitive, participle, dan clause. Ya. Nah, ini yang kira-kira dapat gambaran yang akan bahas. Nah, semuanya akan bergantung kepada istilah-istilahnya apa? Kamu coba lihat di sini. Nah, case berarti pelajari tentang noun, and. Terus adjective berarti itu apa? Tadi adjective phrase itu. Preposisi, ya kan? Kemudian apa? Verb. Nah, cuma itu kok istilah-istilahnya, nanti kalian harus nanti ada tambahan misalnya kayak infinitive, participle itu apa, itu Yunani yang kedua. Oke, minggu depan kita akan start tentang nominatif. Ya ini. Ya, halaman berapa ini? 28. Nah, minggu depan kerjakan di mungkin di kertas saja, ya. Buat tadi ya, kalimat yang pertama apa? Saya nggak ingat lagi. Oke, yang kedua. Oke, buat 2 diagram. Ya, masing-masing buat 2 spoma dengan phrase-nya. Jadi mari kita berdoa.